Makanya orang kalau sudah paham, banyak diam, banyak senyum aja lagi gitu. Dia hanya menjalani aja lagi. Ya? Dia yang menjalani aja lagi itu. Tidak ada yang lain lagi Bapak Ibu. Disitulah letaknya. Bapak Ibu sudah berada pada makom Tuhan itu. Kalau diceritakan, sekiranya Bapak Ibu sudah paham bahwa dia cuma satu-satunya, maka disitulah duduknya Bapak Ibu itu pada makom Tuhan. Namun kalau diceritakan juga, kata Ustadz, Bapak Ibu makom Tuhan, sedangkan diri Bapak Ibu sebenarnya kan tidak pernah ada tadi. Makanya setelah paham, tak boleh lagi diucapkan, tak boleh lagi disebut makom Tuhan. Siapa yang mengatakan dirinya makom Tuhan, sebenarnya belum kenal dia dengan Tuhan lagi. Ada dua wujud tuh. Di situ letaknya, tak boleh lagi disebut, tak boleh lagi diceritakan. Kalaupun diceritakan juga, untuk menjelaskan hanya dirinya cuma yang ada. Dirinya yang ada itu nyatalah pada insan itu. Insan itulah nyatanya Allah, bukan nyatanya Bapak Ibu. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Inilah yang dikatakan. Man arafa nafsahu bil mauti. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang telah kenal dirinya bahwa dirinya itu sudah mati, sudah fana, sudah lebur, tiada secara mutlak, faqad arafa rabbahu, maka kenallah ia Tuhan yang sebenar-benarnya, bahwa Tuhan yang sebenar-benarnya itulah yang hidup itu. Man arafa nafsahu bil fana'i, faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Barang siapa yang telah kenal dirinya bahwa dirinya itu fana, tidak pernah ada sama sekali, tidak pernah wujud sama sekali, faqad arafa rabbahu bil fana'i, maka kenallah dia Tuhan yang sebenar-benarnya, itulah Tuhan yang baqo, yang kekal. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Disitulah letaknya dia awal, akhir, zahir, dan batin itu. Akan nyatanya wujud dirinya bi kulli syai'in muhit. Wujudnya itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Segala sesuatu itu, itulah tempat memenang nyatanya akan wujud diriku. Akulah yang meliputi akan wujud diriku sendiri. Mana yang aku, mana yang wujud dirinya? Aku itu yang bernama Allah, wujud diriku yang kuliputi itu yang bernama Muhammad. Maka Allah dan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu esa itu. Jangan dipisah ceraikan Muhammad dengan Allah. Jangan ditalak-talak Allah dengan Muhammad. Bahasa mudahnya, bahasa gampangnya, zohirnya aku nyata pada Muhammad, batinnya Muhammad nyata pada aku. Lebih terangnya, Muhammad itu zohirnya aku inilah batinnya Muhammad itu. Sesungguhnya, batinnya Muhammad dan zohirnya Muhammad itu, ya akulah yang bernama Allah, statusnya sebagai Tuhan atau Rabbul Izzati. Rabbul Izzati. Itu dia. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Udah habis tuh dah. Kalau sudah habis, inilah yang dimaksudkan Allah kepada Muhammad itu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila
rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itulah akhir kesudahan perjalanan dirimu. Berarti maksudnya akhir perjalanan kesudahan Muhammad itu ya Allah lah sudah. Batinnya Muhammad itu ya Allah. Allah itulah rahasianya Muhammad. Muhammad itulah nyatanya rahasia wujudnya Allah. Aku itu Tuhan. Inilah yang katakan. Bapak Ibu sudah selesai, sudah sampai kepada tujuannya. Sudah sampai perjalanan Bapak Ibu kepada batasnya. Kalau udah sampai kepada tujuannya, batasnya, apa yang lagi mau diceritakan? Nikmati aja lah lagi. Jalani aja lah hidup nih lagi. Kok lapar makan, awi minum, panek mau unjuk. Kan tuak bawa lalok, tapi jangan kini. Kami talkinkan sama-sama mereka. Tak boleh Bapak Ibu. Kalau memang Allah paham itu, memang sulit untuk mengecek yang selalai. Hah? Apanya kan sabial itu, panik aku. Bisa tuh. Karena tak bisa, dah panik aku. Sadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Husin. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, terima kasih atas penjelasannya. Sangat sederhana, mudah dipahami. Terus terang saya bertambah wawasan malam. Yang pertama yang mau saya tanyakan Ustadz, ketika saya mau mereview kembali pembahasan ini, di mana bisa saya lihat referensinya di kitab apa? Itu yang pertama. Karena saya sangat tertarik ini Ustaz dengan kajian ini. Kan kita perjumpaannya malam ini, habis itu Ustaz pulang. Jadi ketika kami mengulang, di mana kami bisa mengulang kajian ini tentang kenyataan Allah ini tadi. Jahil Allah. Terus yang kedua Ustaz, ketika kita sudah paham tentang ini, zahirnya Allah tadi, insan ini tadi adalah rahasia Allah. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai hamba untuk melaksanakan hukum syariat? Karena ini kita sudah pahami dari Allah sampai dengan insan. Insan ini adalah zahirnya Allah. Kira-kira seperti yang saya pahami tadi. Jadi bagaimana posisi kita sebagai manusia, sebagai hamba menjalankan syariat Islam? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat referensinya, karena Ustaz akan pulang nanti lagi kan. Nah, kalau bisa lihat referensinya ke Pekanbaru. Melihat referensinya itu, Bapak Ibu, klik nanti Tauhid Robbani. Jadi channel YouTube kita tuh Tauhid Robbani. Kalau kitabnya yang mana kitab yang pakai Ustadz? Tidak ada kitab yang tersurat, tuh kitabnya kitab diri. Kitab Ustadz tidak ada barisnya, tidak ada hurufnya, tidak ada titiknya, tapi jelas bisa dibaca. Ini yang mesti Ustadz ajarkan kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, kitab yang tidak ada hurufnya, titiknya, barisnya itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itu adalah kitab diri. Itulah maksudnya. Siapa yang ingin kenal Allah, bacalah alam pada diri. Karena alam semesta ini sempurnanya pada diri. Kalaulah alam semesta ini sempurnanya pada diri, maka diri inilah yang dikatakan miniaturnya alam semesta. Jadi tak payah Bapak Ibu membaca alam semesta. Kalau di alam semesta ini ada namanya malaikat,
ada namanya iblis, ada namanya setan, ada namanya jin, ada namanya hewan, ada namanya tumbuh-tumbuhan. Maka untuk memandang kesempurnaan yang ada pada alam semesta ada pada diri. Disitulah letaknya diri itu kesempurnaan memandang akan wujud nyatanya alam semesta. Oleh karena itu, orang-orang kasab selalu menghantarkan kaji ini dengan cara berkias. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah akan wujud nyata berdiri dengan sendirinya. Itulah letaknya. Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada batin rahasia hamba. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, sekarang Ustaz mau bertanya balik lagi dengan Bapak nih, biar cepat pahamnya beliau nih. Adakah manusia selain Allah, Pak? Tidak ada. Adakah sesuatu selain Allah? Adakah alam selain Allah? Kalau tidak ada alam, sesuatu dan diri selain Allah, lalu siapa alam, siapa sesuatu, siapa diri, siapa manusia itu? Ya, itulah diri Allah. Sekarang, lihat. Nah, sekarang kita sudah sampai pada makom Tuhan itu. Nah, ketika kita sudah sampai pada makom Tuhan, sempurnakanlah makrifat kita, hakikat kita, thariqat dan syariat kita. Bagaimana cara menyempurnakan makrifat, hakikat, thariqat dan syariat? Karena Allah cuma yang ada, maka sebenarnya Allah itulah yang bermakrifat, Allah itulah yang berhakikat, Allah itu yang berthariqat, Allah itu yang bersyariat. Namun dalam penyampaian kaji, mesti arif dan bijaksana di dalam kita memilih kata yang paling tepat sehingga tidak rancu maknanya yang tidak memunculkan fitnah. Nah, kita lihat. Karena Allah cuma yang ada nih. Makrifat, hakikat, thariqat, syariat. Lihat. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Pertanyaan beliau tadi, siapa insan ini? Lihat. Siapa manusia? Manusia itu secara pandangan ilmu syariat disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah panggilannya. Manusia itu kita gunakan dengan bahasa syariat disebut namanya hamba Allah. Yang kedua, manusia itu diri Bapak Ibu nih, Anda pakai Bapak Ibu nih juga lagi. Ya. Diri Bapak Ibu ini yang bernama manusia itu kalau digunakan bahasa thariqat, manusia itu disebut namanya cermin Allah. Cermin Allah. Apa maksudnya manusia itu cermin Allah? Tempat memandang akan nyatanya diri Allah. Nah, itu maksudnya itu. Kemudian secara hakikat, siapa manusia itu? Manusia itu secara hakikat disebut namanya wujudullah. Wujud nyatanya Allah. Manusia itu secara pandangan makrifat tiada lain Allah. Tiada lain Allah. Tiada lain Allah itu maksudnya manusia itu itulah sebenar-benarnya dirinya Allah itu. Berarti yang bersyariat itu Allah.
Kalau yang bersyariat itu Allah. Siapa sebenar-benarnya yang berdiri tegak betul di waktu sholat tuh? Siapa yang sebenar-benarnya ruku waktu sholat tuh? Yang sujud? Yang duduk? Allah. Makanya kalau Allah, disitulah kita mesti pahami yang berdiri itu disebut namanya Jalalullah. Allah kan? Lihat. Yang berdiri itu disebut namanya Jalalullah. Jadi Jalalullah itu zohir dan nyata pada huruf alif tuh. Ini yang berdiri. Jadi yang berdiri itu si Jalal. Jalal itu adalah Allah. Siapa yang ruku? Yang ruku itu Jamalullah. Nih lam awal. Jamalullah. Nah, si Jamal tuh. Siapa Jamal? Ya Allah. Yang berdiri si Jalalullah namanya. Yang ruku namanya si Jamalullah. Yang sujud itulah yang disebut namanya Qaharullah. So Qahar itu yang sujud nyata pada huruf lam akhir. Kemudian siapa yang duduk tuh? Yang duduk itu yang disebut Kamalullah. Nyata pada huruf H-nya. Kamalullah. Jalal yang berdiri, Jamal yang ruku, Qahar yang sujud, si Kamal yang duduk itu. Allah dah. Pertanyaannya, ini untuk membuka paham. Benar nak Bapak Ibu ini dah duduk pada makam Tuhan? Atau ngaku-ngaku telah duduk pada makam Tuhan? Atau kata Ustaz saja Bapak Ibu dah duduk pada makam Tuhan? Ustaz menanya lu. Ibu kalau dapat, ya angkat tangannya. Kita coba sini. Ya, kalau nggak dapat jangan pulang dulu. Nggak dapat juga biarlah Ustaz pulang. Ini dites dulu nih. Kata kalau tidak kepada bapak-bapak tuh, ya. Bisakah ibu-ibu, nih ibu dulu, bapak-bapak berpikir dulu, dikasih waktu jedahnya tuh mah. Bisakah ibu-ibu menuliskan kulimah Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai kertas, tanpa pakai tunjuk, tanpa pakai akal pikir? Siapa yang dapat angkat tangannya? Sini, Bu. Kalau dapat ibu-ibu ini udah kita izinkan boleh pulang. Ya. Boleh sini lah Ibu ah. Segan pula kita itu sini. Ah? Enggak apa-apa tinggi. Anda lihat perhatikan. Ibu ini akan menuliskan ya kulimah Allah tidak pakai pena, tidak pakai kertas, tidak pakai telunjuk, tidak pakai akal pikir. Kalau memang ibu ini paham, insya Allah mewakili kalau dapat boleh pulang semuanya. Nggak bisa ajar, Ustaz ya? Hah? Nggak bisa ajar nanti ya? Oh iya. Oke, bismillah. Alif. Lam. Ya, Ustaz ya? Lam. Ha, duduk ya, Ustaz ya? Ya terus saja lah. Iya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ini yang dah kesadaran Tuhan itu telah nyata pada diri beliau. Alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat. Beruntung suami dapat Ibu. Paham maksudnya yang dilakukan Ibu tuh ibu-ibu? Ustadz bilang tadi, lihat ya, Ustadz bilang tadi, si Jalal itu yang berdiri, si Jamal itu yang ruku, si Qahar itu yang sujud, si Kamal itu yang duduk itu. Inilah dia Allahu Akbar. Nyalip nih ha. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Makanya yang berdiri Allah, yang ruku Allah, yang sujud Allah, yang duduk Allah, itulah menuliskan kelima Allah tanpa pakai pena, spidol, kertas, tunjuk-tunjuk, itulah prakteknya. Nah, maka yakin-yakin mengaji Bapak Ibu. Ya, yakin-yakin belajar mengajinya. Walaupun Ustadz nanti dah pulang, kita di sini kan baru saja diresmikan semalam. Tauhid Rabbani cabang Kota Cane. Di sini itu guru kita Pak Ustaz Herman. Ya. Makin jauh rumah Bapak Ibu menemui beliau tempat mengaji, makin banyak pahalanya. Setiap langkah dilipat gandakan oleh Allah 10. 10 dilipat gandakan lagi 700. Meninggal kita dalam menuntut ilmu, diganti oleh Allah diri kita itu dengan nilai surga. Kalau pingin surga juga. Oh, dapat, nak dapat, paham, nak dapat. Bukan itu yang menjadi masalahnya bagi aku, kata Tuhan. Yang masalahnya bagi aku, kamu itu sudah ada niat dan azam yang kuat untuk mendatangi aku melalui majelis-majelis ilmu. Nah, ketika kita datang, lalu kita pulang, Allah angkat derajat kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita itu. Itu rahasianya. Jadi yakin-yakin Bapak Ibu. Ya, ngajinya. Karena dah resmikan ini. Mudah-mudahan di mulut-mulut Bapak Ibu, di kalam-kalam Bapak Ibu, nah sampainya Tauhid Rabbani ini seluruh kota Aceh ini. Nah, itu dia. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Wahai Allah, jadikan ya Allah pertemuan kami beberapa hari di sini ya Allah suatu pertemuan yang mendapatkan rahmat, cinta dan balasan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula ya Allah di akhir pertemuan kami pada malam hari ini ya Allah, dengan saudara-saudara kami ya Allah, dengan sahabat-sahabat kami ya Allah, dengan pengurus Tauhid Rabbani Kota Cane ini ya Allah, di akhir pertemuan yang mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa'fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, sempurnakanlah cahaya iman ke dalam hati kami ya Allah. Sempurnakan cahaya Islam itu ke dalam hati kami ya Allah. Sempurnakan cahaya tauhid dan makrifat itu dalam hati dan rahasia diri kami ya Allah. Sehingga kami mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan ridho-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah dan petunjuk ke dalam hati dan rahasia diri kami ya Allah, janganlah Engkau angkat dan Engkau cabut hidayah itu ya Allah. Karena Engkau antara Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami ya Allah. Jikalau ayah bunda kami ya Allah sayang kepada kami ya Allah, sayang kepada anak-anaknya ya Allah, maka cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kami ya Allah terhadap anak-anaknya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu ya Allah ya Arhamar Rahimin, hidupkan dan tumbuh suburkan hidayah dan petunjuk itu senantiasa tertancap dan tertanam di dalam hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga kami mampu ya Allah untuk tetap berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah, sehingga kami mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran diri-Mu ya Allah yang wujud dan telah nyata pada diri ini ya Allah. Engkau ya Allah yang menjadi rahasia diri ini ya Allah, rahasia ini ya Allah tempat nyatanya membenarkan diri-Mu ya, karena Engkau lah yang awal, akhir, zahir dan batin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah.
dosa orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima ya Allah seluruh ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah, dan tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah di dalam kandungan rahman rahimmu ya Allah ya arhamar rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cinta dan kami kasihi ya Allah masih hidup bersama kami ya Allah, bimbing dan tuntun mereka ya Allah, rahmati dan ridhoi mereka ya Allah. Jadikan ya Allah lisan mereka lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan dirimu ya Allah. Jadikan hati mereka ya Allah hati yang senantiasa bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan dirimu ya Allah. Jadikan jiwa mereka jiwa yang senantiasa berliqah, bermusahadah dan berbuah jahat dengan dirimu ya Allah, sehingga mereka ya Allah di akhir kesudahan hidup mereka telah mampu mengenal akan wujud dirimu ya Allah yang telah nyata pada diri sendiri ya Allah. Itulah diri yang telah berkulima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah, berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu ini ya Allah, ilmu ma'rifat ya Allah, ilmu tauhid, tarekat dan syariat ya Allah, sebagai tempat memandang nyatanya akan rahasia wujudmu sendiri ya Allah. Dan berikan kami ilmu takwil dan ilmu rahasia ya Allah, sehingga kami tahu ya Allah bagaimana kami mampu memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada asalnya ya Allah, asal dari segala diri ya Allah. Tiada lain adalah Engkau ya Allah, maka pasti dan pulang kembali kepada Engkau ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah ilmu bagi kami ya Allah, bagaimana kami memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Dan berikan pula kami hidayah dan petunjuk ya Allah sampai habisnya usia umur kami meninggalkan alam dunia ini ya Allah, di mana anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah telah mengenal dirimu ya Allah dengan sempurna zahir dan yang batin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi zikri subhanallah, wa nawwir qulubana bi zikri alhamdulillah, wa nawwir qulubana bi zikri Allahu akbar, wa nawwir qulubana bi zikri la ilaha illallah, wa nawwir qulubana bi zikri Allah Allah, wa nawwir qulubana bi zikri hu Allah, wa nawwir qulubana bi zikrihu ya Allah ya arhamar rahimin. Wahai Allah, sinari hati kami dengan zikir subhanallah, sinari hari kami dengan zikir alhamdulillah, sinari qalbi kami dengan zikir Allahu akbar, sinari rahasia diri kami dengan zikir la ilaha illallah, sinari rahasia diri kami dengan zikir Allah Allah, sinari rahasia diri kami dengan zikirhu Allah, sinari rahasia diri kami dengan zikirhu la sautan wala harpun bil haqqi ilallah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, berikan kehidupan kami di alam syahada ini ya Allah, kehidupan yang senantiasa bermusyahadah dengan dirimu ya Allah, dan jadikan pula kehidupan kami di akhirat kelak nanti ialah kehidupan yang senantiasa berkumpul dan berhimpun dengan jamaah kami, dengan sahabat-sahabat dan saudara kami, serta keluarga dan keturunan kami ya Allah. Jadikan kami perhimpunan yang satu perumahan ya Allah, satu komplek ya Allah di akhirat ya Allah, yaitu di dalam jannah dan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.